Buron kasus EKTP, Paulus Thanos masih berstatus warga negara Indonesia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dorong pihak terkait selesaikan kasus penembakan WNI Malaysia. Sejumlah wilayah terendam banjir dampak curah hujan tinggi. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada berita lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya berhasil menangkap buron kasus mega korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP Paulus Thanos. KPK berhasil membekuk Paulus Thanos di Singapura. Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan adanya penangkapan terhadap Paulus Thanos. Saat ini Paulus Thanos sedang dalam proses ekstradisi untuk bisa dibawa ke Indonesia. Paulus Thanos telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Thanos merupakan Direktur PT Sandipala Artapura yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek EKTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). KPK menetapkan Thanos menjadi tersangka korupsi EKTP pada Agustus 2019. Paulus Thanos bersama 3 orang lainnya pada 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi EKTP. Selain Paulus, ketiga tersangka baru lainnya yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Isnu Edy Wijaya, anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S. Haryani dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan EKTP Husni Fahmi. Adapun KPK terakhir kali memanggil Paulus Thanos pada Jumat 24 September 2021. Saat itu Paulus Thanos dipanggil dalam kapasitas sebagai tersangka. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Ya, tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik Paulus Thanos alias Tian Po Chin masih berstatus resmi sebagai warga negara Indonesia. Sementara pemerintah Indonesia tegaskan proses ekstradisi dengan Singapura terus dilakukan hingga tenggat waktu 45 hari hingga 3 Maret mendatang. Hal ini dikatakan Menteri Hukum Supratman Andi di kantor Kementerian Hukum Jakarta Selatan saat konferensi pers pada Rabu siang. Menurut Andi, kementeriannya terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri guna mempercepat ekstradisi tersebut. Selain itu, pihaknya mengumpulkan dokumen terkait untuk permohonan ekstradisi Paulus Thanos dan optimistis pengajuan ekstradisi itu selesai sebelum tenggat waktu Maret 2025 atau 45 hari. Kaitan Kementerian Hukum dengan pelaksanaan ekstradisi, dan memang ini harus teman-teman ketahui bahwa otoritas pusat itu kan ada di Kementerian Hukum. Karena itu pengajuan ekstradisi atas permintaan dan penyidikan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti administrasinya akan diajukan oleh Kementerian Hukum dan itu akan diteruskan kepada otoritas yang berada di Singapura. Pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Satu, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima, bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM,
bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Jin Jianpo itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Diketahui Paulus Thanos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arta Putra ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek EKTP bersama 3 orang lainnya pada Agustus 2019. Walaupun menjadi anggota konsorsium terakhir yang bergabung, perusahaan milik Paulus mendapat pekerjaan sekitar 44% dari total keseluruhan proyek EKTP senilai 5,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, pemerintah menegaskan bahwa instruksi penghematan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu postur APBN 2025. Meski ada efisiensi belanja, target dan proyeksi keuangan negara dipastikan tetap terjaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan instruksi penghematan anggaran dari Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2025. Meski ada efisiensi anggaran, pemerintah memastikan target dan proyeksi APBN tetap terjaga. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja yang menargetkan penghematan APBN hingga 306,6 triliun rupiah. Instruksi ini meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memangkas pengeluaran termasuk anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Sri Mulyani menjelaskan bahwa Inpres tersebut hanya mengubah dinamika belanja pemerintah tanpa mempengaruhi perhitungan awal postur APBN, termasuk penerimaan negara. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah wajib menyusun laporan semester pertama APBN dan menyampaikannya kepada DPR paling lambat akhir Juli. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang makin unggul sehat. Nah, oleh karena itu, pos yang dianggap tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dilihat cukup besar di dalam APBN dari masing-masing kementerian lembaga seperti kegiatan seremonial. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan mendorong kementerian atau lembaga terkait untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia oleh Otoritas Maritim Malaysia yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya akan mendorong kementerian atau lembaga terkait untuk duduk bersama untuk menyelesaikan kasus penembakan terhadap 5 warga negara Indonesia oleh Otoritas Maritim Malaysia yang terjadi beberapa waktu lalu. Abdul Muhaimin Iskandar menuturkan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Malaysia menjadi dasar langkah untuk duduk bersama dengan Kementerian Luar Negeri membahas detail legal maupun ilegal. Ia mengatakan bagi para WNI yang menjadi pekerja migran secara legal harus diperkuat, sementara sebaliknya untuk yang ilegal harus segera dicarikan solusinya. Dia juga menambahkan masalah WNI yang alami penembakan di perairan Malaysia tersebut harus bisa segera diselesaikan. Hal ini disampaikan pada kunjungan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Taman Mini Indonesia Indah.
Lebih lanjut saat ditanya kapan akan dilakukan proses duduk bersama, Abdul Muhaimin Iskandar mengaku masih menunggu hasil pertemuan Prabowo dengan Perdana Menteri Malaysia. Melegalkan pola hubungan interaktif tenaga kerja dan seluruh proses-proses yang terkait, baik yang legal maupun ilegal, mari kita duduk bersama. Kedatangan Pak Prabowo ke Malaysia kemarin menjadi fondasi yang akan saya tindak lanjuti dengan duduk bersama. Saya akan minta Menteri Perlindungan Pekerja Migran, kemudian Duta Besar, juga bantuan Kementerian Luar Negeri agar duduk bersama. Bicara detail, legal maupun ilegal, kita buka mata, kita cari jalan. Yang legal kita perkuat kualitas hidupnya, yang ilegal harus mendapatkan solusi. Ini karena ilegal nih, karena tetangga ya, mereka mengira ini lalu lintas yang biasa, padahal ini negara yang berbeda. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meninjau liburan Hari Raya Imlek di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Abdul Muhaimin Iskandar juga menyambangi para pelaku UMKM yang ada di Taman Mini Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meninjau liburan Hari Raya Imlek di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sesampainya di Taman Mini Indonesia Indah, Abdul Muhaimin Iskandar disambut dengan alat musik tradisional gamelan. Dirinya pun menyempatkan diri untuk mencoba memainkan musik gamelan secara langsung. Para pengunjung juga tidak melewatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Setelah berfoto dengan para pengunjung, Abdul Muhaimin Iskandar menyambangi pusat oleh-oleh Taman Mini Indonesia Indah yang diisi oleh UMKM lokal. Dirinya menilai Taman Mini Indonesia Indah memiliki potensi besar untuk meningkatkan penjualan UMKM. Menurutnya, pemerintah daerah harus memanfaatkan Taman Mini Indonesia Indah sebagai wadah untuk memasarkan produk UMKM. UMKM di Taman Mini ini potensinya sangat besar, ayo kita kembangkan, ayo kita tumbuhkan. Saya berharap seluruh pemerintah daerah, pelaku UMKM tidak segan-segan untuk memboyong produk UMKM di sini. Kita jadikan Taman Mini Indonesia ini sentra perdagangan produk-produk UMKM seluruh Indonesia. Sehingga sudah saatnya selain mengenal budaya dan berbagai kebanggaan provinsi dan daerah, mari kita tumbuhkan potensi ekonomi daerah. Ke depan Taman Mini ini bisa menjadi pusat transaksi perdagangan antar provinsi, antar pulau. Selain meninjau sentra oleh-oleh, Menko Caimin juga meninjau sejumlah anjungan yang berada di Taman Mini Indonesia Indah seperti Anjungan Kalimantan Timur dan Bali. Dari Jakarta, Shana Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Tangerang dan sekitarnya membuat puluhan rumah di 3 RT Perumahan Nuansa Mekarsari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang terendam banjir. Ketinggian air yang sebelumnya mencapai 1 meter, namun saat ini air mulai berangsur surut. Puluhan rumah di kawasan Perumahan Nuansa Mekarsari, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang terendam banjir. Sedikitnya ada 3 RT di pemukiman ini terendam banjir yang sebelumnya mencapai 1 meter hingga masuk ke dalam rumah warga. Seorang warga bernama Rizal mengatakan banjir ini usai diguyur hujan deras hingga mengakibatkan pemukiman terendam banjir yang saat ini berlangsung surut. Dari jam 9 malam. 9 malam sampai sekarang. Penyebabnya apa sih, Pak? Penyebabnya hujan. Terus banget sih. Terus, Pak? Ya. Dari maghrib itu ya sampai jam 12-an masih hujan terus.
Perkiraan semalam itu nyampe 1 meter Pak air. Kalau di jalan iya. Ah. Di jalan 1 meter, di rumah masuk sampai 40 cm di rumah. Hal senada diungkapkan Basit bahwa banjir ini kerap terjadi setiap tahunnya dan hingga saat ini warga masih bertahan di rumahnya serta belum adanya pemerintahan daerah yang meninjau lokasi banjir ini. Sejak kapan Pak? Semalam Semalam jam berapa? jam 6. Oh dari sore. Ini apa penyebabnya Pak? Penyebabnya ya banjir. Maksudnya hujan atau memang ada Hujan. ada aliran yang memang ini Hujan. meluap? Oh hujan. Tapi biasanya di sini banjir Banjir terus sih tiap tahun. ketinggiannya berapa sih Pak? Hah? Ketinggiannya? Seinilah tadi mas. Ada sebelumnya 1 meter Pak nyampe? Ada. Oh. Banjir yang terjadi sejak Selasa malam diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya aliran Sungai Cirarap. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi sejak kemarin malam hingga kini menyebabkan akses jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten terendam air mulai dari 50 hingga 1 meter. Akibatnya para pengguna kendaraan tidak dapat melewati jalan dari arah Kampung Melayu menuju Kota Tangerang. Hujan deras disertai angin kencang di sejumlah wilayah mengakibatkan akses jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten. Banjir dengan ketinggian air saat ini kurang lebih 50 hingga 1 meter yang menggenangi jalan tersebut. Imbasnya sejumlah kendaraan roda 2 mogok mesin akibat menerobos banjir. Sementara akses jalan penghubung antara Kampung Melayu menuju Kota Tangerang walau dapat dilalui kendaraan bermotor, namun banyak pengendara khususnya roda 2 lebih memilih putar balik. Pemotor mengatakan banjir kurang lebih 1 meter membuat kendaraan yang digunakan mengalami mogok mesin akibat menerobos banjir. Paling sedengkul lah. Ada semeteran. Dari mana mau ke mana? Dari Kampung Melayu mau ke Dadap. Tapi untuk motor sendiri memang tidak bisa dilalui bang. Nggak bisa dilaluin udah. Ya akhirnya mogok mesin ya bang. Iya. Sementara warga mengatakan banjir tersebut akibat intensitas hujan yang tinggi dan baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Namun banjir di perimeter juga cepat surut jika tidak turun hujan kembali. Mungkin karena semalam dengan curah yang hujan yang begitu sangat luar biasa, hingga akhirnya terjadi seperti ini banjir. Ya saya juga baru pertama kali ini ngerasain banjir di bandara, tapi mudah-mudahan ini cepat reda lah, cepat surut gitu. Warga berharap pihak dari otoritas Bandara Soekarno-Hatta dapat mengecek langsung permasalahan banjir agar banjir tidak kembali terjadi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda ibu kota sepanjang Selasa malam mengakibatkan sebuah pohon petai Cina di Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat tumbang dan menimpa sebuah mobil. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun mobil naas jenis City Car itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Pohon petai Cina setinggi 6 meter yang tertanam di bahu Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat, malam kemarin tumbang. Tumbangnya pohon menimpa sebuah mobil jenis City Car yang kebetulan tengah terparkir di bawahnya. Kendati tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi mobil nahas tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap atas dan pecah kaca. Tumbangnya pohon terjadi saat hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota selama beberapa jam. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar pohon tak mampu lagi menahan bobot dahan dan ranting saat tertiup angin kencang. Kejadiannya tadi pas saya lingkar, ya kan, pas di depan saya pas lingkar ke sini, saya lihat udah begini, krok, jatuh langsung, gitu. Itu nimpa mobil atau? Iya, nimpa mobil itu. Tapi itu tadi orangnya udah kemari, udah ngelihat, udah kemari, ya kan. Dia lagi ngubungin keluarganya, gitu. Jadi biar diketahui oleh keluarganya. Petugas pemadam kebakaran dibantu PPSU langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi pohon dan mobil yang tertimpa. Selama proses evakuasi, ruas Jalan Garuda ditutup sementara dan kendaraan yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalur lain. Tim Liputan Berita Nasional TV. Musibah banjir setinggi 40 cm melanda permukiman warga Bojong Raya, Rawabuaya, Jakarta Barat siang tadi. Banjir ini menjadi ajang permainan anak-anak untuk berenang.
Musibah banjir melanda pemukiman Bojong Raya, Rawabuaya, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 40 cm. Banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan tinggi sejak semalam dan luapan air Kali Angke yang mengakibatkan drainase tak berfungsi optimal. Banjir ini turut menjadi ajang permainan bagi anak-anak untuk berenang. Jam 2. Ketinggian air berapa senti, Pak? Ketinggian air kalau di luar itu 40 cm. Naik sampai 60 cm. Masuk rumah. Pak, itu kalau banjir di sini disebabkan oleh apa, Pak? Biasanya dari kali yang meluap tuh. Belum ada yang mengungsi warganya, Pak, ya? Belum. Nah, paling kalau di atas 60 baru ada ngungsi ntar. Tapi yakin ini banjir akan surut atau gimana, Pak? Mudah-mudahan surut. Ini rumah tadi mas tingginya hampir ada bangsa 20 cm mas. Kalau sekarang, Pak? Sekarang nggak ada tinggi paling 5 cm. Ini yang masih dalam kan. Ini 30 cm lebih nih. Beda ketinggian, Pak, ya? Iya. Mau ke sono pada no. Pak, ini banjirnya kenapa sih, Pak? Kok di sini bisa banjir? Hujan. Kalau drainasenya, Pak, saluran air? Ini kan baru. Baru dibuat saluran air, tapi pembuangannya di sononya lambat ya. Kalau kalinya, Pak? Kalinya di sana tuh. Sama tinggi juga atau surut, Tinggi. Pak? Tinggi, Pak. Warga yakin banjir akan surut jika hujan dengan intensitas tinggi tak melanda Jakarta. Warga berharap pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan percepatan normalisasi aliran Kali Angke agar banjir tak lagi melanda pemukiman ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Beralih ke kabar lain, pemirsa lupa cabut kunci kontak sepeda motor milik pegawai toko penjual es krim dibawa kabur pelaku curanmor Minggu pagi. Aksi pelaku pencurian sepeda motor milik pegawai toko penjual es krim di Jalan Air Hakim Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV yang ada di dalam toko tersebut. Dalam rekaman kamera CCTV tersebut terlihat pelaku masuk ke dalam toko melalui pintu depan yang terbuka lebar. Perlahan-lahan pelaku mendekati salah satu sepeda motor yang terparkir dengan kondisi kunci masih lengket. Pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tanpa diketahui orang yang berada di dalam toko. Pemilik sepeda motor Apriza saat ditemukan di tempatnya bekerja di Jalan Air Hakim Medan, Rabu siang mengatakan saat itu dirinya lupa mencabut kunci motornya karena terburu-buru. Ia mengaku hanya sebentar meninggalkan sepeda motornya di teras tempatnya bekerja. Hanya hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur sepeda motornya. Udah masuk ke sini, saya parkirnya di sini. Posisi masih jam 9 pagi, Pak. Saya mau pinggir pun absen kerja. Saya absen bentar-bentar baru 1 menit, udah keluar bentar, saya udah hilang. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini sudah dilaporkannya ke kantor polisi. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, puncak arus balik penumpang PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta pada masa libur panjang pekan ini terjadi di Stasiun Pasar Senen. Berikut laporan rekan kami Natasha Alko bersama juru kamera Mahindra Dewanata. Pemirsa, puncak arus balik penumpang Kereta Api Indonesia KAI Daob 1 Jakarta pada masa libur panjang pekan ini diperkirakan akan jatuh di hari ini tanggal 29 Januari 2025. Di mana kita ketahui hari ini adalah hari terakhir libur panjang setelah libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai tanggal 29 Januari 2025. Dan situasi Stasiun Pasar Senen saat ini bisa kita lihat bahwa para penumpang sudah memenuhi tempat duduk area tunggu dan juga sudah memenuhi tempat duduk tunggu di depan area keberangkatan. Di mana kita ketahui bahwa para penumpang ini juga telah menghabiskan waktunya di Jakarta. Mereka juga telah mempersiapkan tiket pulang pergi ke kampungnya masing-masing jauh-jauh hari, sehingga mereka tidak kehabisan tiket untuk pulang ke kampungnya masing-masing. Di mana sebelumnya PT KAI Daob 1 Jakarta juga telah mengoperasikan 411 perjalanan kereta api jarak jauh selama periode libur panjang ini dengan kapasitas tempat duduk mencapai 223.873 kursi. Ini Bapak pulang ke kampung, tujuannya kemana Pak? Ini saya mau pulang ke Purwokerto. Iya. Habis liburan di Jakarta? Habis liburan di Banten di Serang.
Iya. Terus ini tuh susah nggak sih Pak untuk dapat tiket baliknya? Tiket balik saya udah dari bulan sebelumnya, dari bulan Desember udah cari. Berarti emang udah prepare sejak lama? Ya betul, sudah persiapan. Ibu habis liburan di Jakarta ya? Ke rumah saudara. Rumah saudara. Iya. Ini mau pulang kemana nih Ibu pakai kereta api? Kereta Bangunkarta. Mau pulang ke Purworejo. Purworejo Iya, ya. siap. Ini kan puncak arus mudik ya Bu ya. Ini susah nggak sih untuk dapetin tiketnya pulang? Saya udah hampir 1 bulan sebelumnya. Udah. Iya. Dari Jakarta, Natasha Alko Dewanata melaporkan untuk Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.